Idedane pamilat parum paripurna Dewan Sanedahat Kusumayang Didiang. Parum paripurna Dewan Jagi Kawiditiang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Palungguh Bupati Badung, maka murdaning jagat Badung, sane dahat mustikayang ditiang. Palungguh Wakil Bupati Badung, taler sane kusumayang ditiang. Manggalaning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, sahe angge maka sami, sane banget kusumayang ditiang. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, sane wangyang ditiang. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung kesarengin, nayake praja ring wewidangan pemerintah Kabupaten Badung, sane wangyang ditiang. Manggalaning instansi vertikal ring wewidangan pemerintah Kabupaten Badung, sane wangyang ditiang. Manggalaning perusahaan daerah Kabupaten Badung, sane wangyang ditiang. Angge tenaga ahli sami, taler sane wangyang ditiang. Para wartawan, idedane pamilet parum paripurna Dewan, sane banget tresno sihin ditiang. Idedane pemilat parum paripurna sarang sami, salanturnyane parum paripurna Dewan rahina mangkin jagi enter titiang ngangge bahasa Indonesia. Hadirin dan rapat paripurna yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranograhanya kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama Gosana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun 2025 dengan acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Berdasarkan laporan PLT Sekretaris Dewan, dari 45 anggota Dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruangan rapat yang terhormat ini sebanyak 38 orang dan yang tidak hadir sebanyak 7 orang. Dengan memohon bimbingan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat yang masuk akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah surat yang dikirim oleh Bupati Badung, yaitu surat nomor 900.1.3.5/13680 Setda BPKAD
tanggal 16 Juni 2025 tentang rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Hadirin dan sidang paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Untuk itu kepada Bupati Badung dipersilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kapingajeng mantu kering Manggala DPRD Jagat Badung, kesarengin para wakil ketua, asapun diketaler Anggo DPRD Jagat Badung, sarang sami sane banget, musga yang titiang. Asapun ketaler majang ring Bapak Wakil Bupati Badung, sane banget uang yang titiang. Asapun ketaler majang ring Anggo Forkompinda Kabupaten Badung utawi sane ngangganin. Ringgalah sane membuat pisan puniki sane rauh. Niki Bapak Kajari, asapun ketaler majang ring Bapak Sekda, kesarangin para nayaka praja sarang sami sejebak Jagat Badung. Manggalo instansi vertikal sejebak Jagat Badung. Asapun ketaler majang ring para tenaga ahli DPRD Jagat Badung lan praksi DPRD Jagat Badung, pemekas idedani sareng sami, para wartawan, media cetak, media elektronik, sane presiden nodio di tepangan parikramo puniki, sareng sami taler sane banget uang yang titiang lan terus nasihin titiang. Ritepengan galasani mubat pisan puniki asungkaro melarapan pasucan ide yang pramekawi. Pemakasi de Betaro, Betari sani melinggi iriki, ring Purulingga Buano, pusat pemerintahan Jagat Badung. Dumadik sangkanin pasucan ide, pemargin parikaramo sani mubat pisan puniki, ring galasani becik puniki. Inggian puniko, Paromon Paripurna, DPRD Jagat Badung, sani wenten agenda inggian punika penyampaian penjelasan Bupati Badung majeng ring rancangan peraturan daerah sani membuat pisan punika inggian punika pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung warso kalih tali 4 Ratu ide dari sareng sami. Iri tepangan galasani membuat pisan puniki jagi lanturun titiang jagi ngwacen anggi bahasa Indonesia. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang saya hormati. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 dengan penjelasan sebagai berikut. Secara normatif, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 194 dan pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bab 8 huruf A angka 1 disampaikan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diaudit oleh BPK RI dan secara substansial merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 yang hasilnya telah diserahkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Badung pada tanggal 5 Juni 2025 berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 nomor 72.A garis miring LHP garis miring 19 titik DPS garis miring 05 garis miring 2025 tanggal 25 Mei 2025. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali dan hasilnya diserahkan oleh Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali pada tanggal 5 Juni 2024 telah memberikan kembali opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada Kabupaten Badung. LKPD tersebut telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual. Opini yang diraih di tahun ini merupakan opini WTP yang ke-13 kalinya sejak LKPD tahun 2011. Untuk pertama kali pemerintah Kabupaten Badung meraih opini WTP 11 kali secara berturut-turut yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mutlak dijalankan oleh pemerintah daerah dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan 3 pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK dapat disampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan. Pendapatan tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 8 triliun 620 miliar 170 juta 970.048 rupiah 92 sen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 11 triliun 355 miliar 611 juta 573.054 rupiah atau 75,91% yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terrealisasi sebesar 7 triliun 506 miliar 995 juta 595.562 rupiah 97 sen dari anggaran sebesar 10 triliun 232 miliar 167 juta 81.072 rupiah atau 73,37%. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Terrealisasi sebesar 1 triliun 112 miliar 177 juta 267.833 rupiah dari anggaran 1 triliun 119 miliar 508 juta 491.982 rupiah atau 99,35%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang terrealisasi sebesar
1.156.652 rupiah 95 sen dari anggaran sebesar 3.936 juta rupiah atau 25,54%. B. Belanja. Belanja tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 8.940.749.786 rupiah 65 sen dari total anggaran yang ditetapkan sebesar 12.095.211.292 rupiah atau 74,27% yang terdiri dari 1. Belanja operasi. Realisasi belanja operasi sebesar 5.287.057.332 rupiah 65 sen dari anggaran sebesar 7.4.936.527 rupiah atau 75,42%. 2. Belanja modal. Belanja modal terrealisasi sebesar 1.811.334.383 rupiah dari anggaran sebesar 2.419.383 rupiah atau 70,25%. 3. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga realisasi sebesar 8.617.892 rupiah dari anggaran sebesar 75 miliar rupiah atau 10,68%. 4. Belanja transfer. Belanja transfer terrealisasi sebesar 1.889.540.179 rupiah dari anggaran sebesar 2.474.254.355.382 rupiah atau 77,17%. C. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Defisit APBD tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 362.779.737 rupiah 73 sen dari yang direncanakan defisit sebesar 739.611.238.230 rupiah atau 49,5%. D. Pembiayaan. Pembiayaan di tahun anggaran 2024 yang dirancang yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 999.492.620 rupiah 76 sen dari anggaran sebesar 993.909.492.620
atau 100%. Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 terrealisasi sebesar 250 miliar rupiah dari anggaran sebesar 254 miliar 298 juta 254.382 rupiah atau 98,31%. Pembiayaan neto. Pembiayaan neto terrealisasi sebesar 743 miliar 909 juta 492.620 rupiah 76 sen dari anggaran sebesar 739 miliar 611 juta 238.238 rupiah atau 100,58%. F. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau SILPA merupakan sisa lebih pembiayaan APBD, SILPA atau sisa kurang pembiayaan APBD atau SIKPA yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dari penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. SILPA APBD tahun anggaran 2024 sebesar 381 miliar 146 juta 712.883 rupiah 3 sen. Terdiri dari SILPA BUD sebesar 369 miliar 455 juta 834.417 rupiah 19 sen. Kas di bendahara penerimaan sebesar 16 juta 291.878 rupiah 11 sen. SILPA di BLUD RSD Mangusada sebesar 5 miliar 835 juta 653.043 rupiah 45 sen. SILPA BLUD dan BOK Puskesmas sebesar 5 miliar 284 juta 629.771 rupiah 87 sen. SILPA dana BOS bantuan operasional satuan pendidik sebesar 554 juta 303.772 rupiah 41 sen. Dari SILPA BUD sebesar 369 miliar 455 juta 834.417 rupiah 19 sen termasuk kewajiban pengembalian dana BOS, dana bantuan operasional satuan pendidik yang disebabkan karena ada beberapa lembaga pendidikan tidak mau menerima dana BOS dengan total sebesar 81.320.000 rupiah yang harus dikembalikan ke kas negara. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak legislatif dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah yang telah memberikan dukungannya sehingga pemerintah Kabupaten Badung mampu mempertahankan opini AWTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Semoga ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua. Berharap hubungan kerja yang telah terjalin
dengan baik antara eksekutif dan legislatif tersebut bisa terus terjaga dengan harapan ke depan melalui hubungan kerja yang baik itu terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun pelaporan yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada para ketua-ketua praksi untuk dijadikan referensi di dalam menyusun pandangan umum praksi-praksinya. Untuk itu kepada para ketua-ketua praksi kami persilakan untuk ke depan. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat hari ini. Melalui kesempatan ini kami mengingatkan dan mengundang kembali hadirin sekalian untuk hadir dalam rapat paripurna berikutnya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 Juli 2025 pukul 10 WITA bertempat di ruang sidang utama ini dengan acara penyampaian pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Badung dengan pakaian PSH. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama pelaksanaan rapat paripurna hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.